Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai roti yang dipenuhi dengan kacang. Ini roti favorit saya, manis-manis gurih. Apalagi kacangnya ini menjadi kacang yang sungguh-sungguh terpilih karena besar-besar dan kacang ini sungguh memberikan rasa yang nikmat, yang mempunyai sensasi tersendiri ketika dimakan bareng dengan roti ini. Roti favorit saya. Suatu saat ada beberapa roti ini dan saya mengumpulkannya. Ada 3. Kemudian tiba-tiba ada anak-anak main ke pasturan. Saya melihat mereka lirak-lirik roti yang sudah saya kumpulkan. Saya merasa bingung. Apakah untuk saya roti favorit ini atau untuk anak-anak itu? Pelan-pelan saya ambil dari kerdus. Saya berikan kepada anak-anak itu. Anak-anak itu pun senang sekali. Terima kasih Romo. Jadi nanti kalau lain waktu dia datang ke pasturan lagi, kemudian mendekati saya, itu tanda dia mulai bertanya dalam hati, tidak langsung. Kalau langsung dimarahi orang tuanya pasti. Dalam hati bertanya, mana Romo rotinya? Nanti akan ketagihan anak-anak itu. Dan saya merasa juga senang karena anak-anak itu senang. Sehingga anak-anak itu kemudian juga senang kalau main di pastoran. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara tentang orang yang melepaskan segala sesuatu, baik itu miliknya, rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, orang tuanya, ibunya, lahannya, atau kebunnya, maka dia akan menerima 100 kali lipat, walaupun disertai dengan penganiayaan. Itu kata Yesus. Ketika Yesus mengajar tentang susah sekali orang kaya masuk kerajaan surga, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Kemudian Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Kami sudah meninggalkan apapun untuk mengikuti Engkau." Maka kata Yesus kepada Petrus dan para muridnya, "Barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu dan bapaknya, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga mereka akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan generosity, kemurah hatian. Yesus mengajarkan kepada kita resiko salib karena mengikuti Yesus, karena melaksanakan perutusan, yaitu meninggalkan segala sesuatu. Orang tuanya, saudara laki-laki, saudara perempuan, rumahnya, tanahnya, kebunnya, semuanya akan mendapatkan 100 kali lipat kembali. Saya teringat teman saya, orang yang bergaul dari lapisan masyarakat paling bawah ke paling tinggi, atau tidak harus paling ya, tetapi masyarakat bawah maupun masyarakat tinggi. Baik itu pemulung, baik itu preman, baik itu orang-orang yang tidak pernah disapa di tengah masyarakat. Dia ngopeni, dia merawat, menyapa, mengajak ke sana kemari, memberikan penghiburan, dan kemudian kadang ngajak makan bersama. Tetapi juga banyak orang-orang seperti pengacara, kemudian juga polisi, kemudian banyak orang yang juga dia sapa,
maka dia itu selalu setiap malam banyak orang-orang yang berkumpul di teras rumahnya. Dari pemulung, pengacara, wartawan, kemudian juga banyak orang-orang yang sudah sukses di dalam bisnis, itu pun pada kumpul di rumahnya. Kalau saya nginep di rumahnya, itu biasanya banyak cerita, apapun diceritakan dengan tamu-tamunya. Karena biasanya mereka tamu-tamu itu bisa sampai jam 3 pagi, jam 5 pagi untuk ngobrol sana-sini sambil tiduran di teras itu. Karena biasanya gelar tikar dan bantal ada di situ. Semua kopi disiapkan, snack, dan juga tentu saja untuk mencegah ngantuk, rokok, dan seterusnya. Dari masalah sederhana, masalah bagaimana orang mencari hasil pulungan, masalah bagaimana orang menjualnya, masalah bagaimana pengalaman masuk di penjara, yaitu cara mandi di penjara, cara menjual misalnya. Dia menjual 75, dia akan mengatakan jutu mali karena dibalik. Saya baru tahu bahasa-bahasa pemulung yang kadang-kadang sekaligus copet, tetapi itu bahasa umum di antara mereka. Orang luar tidak bisa nangkap itu. Kemudian saya melihat bagaimana teman saya ini menjadi teman bagi banyak orang. Bagi orang-orang yang pernah dibelanya ketika orang masuk penjara. Dia seorang bapak keluarga yang sempat dipenjara 1 minggu lebih, tetapi cepat-cepat dikeluarkan. Maka dia berterima kasih juga di situ. Maka kumpul semua sebagai simpul dari orang sederhana, orang bekas penjahat, orang yang juga sedang dikejar-kejar hukum dan minta bantuan serta perlindungan, orang yang sekedar ngobrol untuk mencari informasi, orang yang kadang-kadang saling membutuhkan untuk mencari lowongan pekerjaan, kemudian apapun di situ bisa dibicarakan. Kejawen, kesaktian, pokoknya ngobrol dan membuat persahabatan ini kelihatan. Karena akan nampak ketika dia pergi, beberapa orang akan selalu menemani dan juga siap menjadi yang selalu membantu dia, memberikan gagasan, memberikan penilaian, dan akhirnya dia menjadi saudara bagi banyak orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita meninggalkan segala sesuatu, maka kita akan menerima 100 kali lipat kalau semua yang kita tinggalkan itu sungguh-sungguh untuk menyapa orang lain, sungguh-sungguh untuk memberikan dorongan atau pengharapan, penghiburan, bantuan bagi orang lain dengan ikhlas yang kita berikan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba untuk memberikan segala sesuatu bagi orang-orang di sekitar kita, supaya kita akhirnya diberkati Tuhan dengan kelimpahan 100 kali lipat. Salam Kamir Roti, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.